Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nuraini dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 11116625057. Dari sini saya ingin memaparkan hasil observasi saya dengan judul Sustainability Living di area kampus ruang hijau gedung FIP. Di sini saya mengambil lokasi observasi saya yang ada di area gedung FIP dalam matkul pendidikan sepanjang hayat. Di sini ada latar belakang, yaitu kampus sebagai pusat pendidikan bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi tempat membangun kebiasaan hidup keberlanjutan warga kampus. Lingkungan hijau yang terawat mendukung kesehatan, kenyamanan, serta sekaligus kualitas pembelajaran mahasiswa. Namun, tidak semua area kampus memiliki ruang hijau yang cukup, sehingga penting untuk melihat bagaimana praktik sustainability living benar-benar dijalankan di sekitar kita. Dari sini saya memulai dengan pertanyaan pemicu, yaitu seberapa berkelanjutan praktik hidup di area kampus saya. Saya dari pengalaman pribadi saya menyadari bahwa gedung FIP terasa lebih adem dibanding gedung lain karena memiliki banyak pepohonan dan lahan hijau yang cukup luas. Namun, tidak semua area kampus memiliki kondisi yang sama. Beberapa gedung terlihat gersang dan terasa lebih panas karena kurangnya pohon peneduh. Selain itu, dari hasil observasi, saya juga masih menemukan beberapa sampah plastik di selokan serta tumpukan daun kering yang masih belum sepenuhnya tertangani. Hal ini menjadi refleksi bahwa keberlanjutan di kampus masih menghadapi tantangan dalam aspek kebersihan dan kesadaran lingkungan. Selanjutnya, saya melakukan observasi langsung menggunakan pendekatan photo voice, yaitu mendokumentasikan kondisi nyata di lapangan. Foto pertama menunjukkan deretan pohon rindang di depan gedung FIP. Area ini memberikan keteduhan alami dan menjadi paru-paru kecil bagi lingkungan sekitar dan menjadi tempat yang nyaman untuk mahasiswa berdiskusi atau berkumpul. Foto kedua memperlihatkan selokan yang masih terdapat sampah plastik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran kebersihan masih perlu ditingkatkan agar ekosistem kampus lebih sehat. Foto ketiga menggambarkan petugas kebersihan yang sedang menyapu daun kering. Ini menjadi bukti bahwa sudah ada upaya nyata untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan ruang hijau, walaupun masih bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Dari hasil temuan tersebut, saya menganalisis bahwa ruang hijau di kampus bukan hanya sekedar keindahan, tetapi juga bagian dari sustainability karena membantu menjaga kualitas udara, menurunkan suhu, dan meningkatkan kesejahteraan mental warga kampus. Namun, sampah plastik yang masih terlihat di beberapa titik menjadi ancaman bagi ekosistem kampus. Dalam konteks ekoliterasi, ini menunjukkan pentingnya pemahaman ekologis bagi seluruh sivitas akademika. Konsep pembelajaran sepanjang hayat atau PSH juga sangat relevan di sini. Kita tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga mempraktikkan kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mirip dengan berbagai praktik di eco-school atau urban farming, di mana masyarakat belajar terus-menerus menjaga keberlanjutan hidup. Dengan cara ini, kampus bisa menjadi laboratorium hidup untuk menumbuhkan kesadaran ekologis dan kemampuan adaptasi terhadap krisis iklim. Kalau kita lihat dari perspektif positive education dengan kerangka PEMA, ruang hijau di gedung FIP memberikan banyak nilai positif. Yang pertama itu ada positive emotion, suasana yang adem dan sejuk membuat mahasiswa lebih merasa nyaman dan tenang. Yang kedua ada achievement, ya mahasiswa bisa terlibat langsung, misalnya ikut menjaga kebersihan atau merawat tanaman dan menjaga lingkungan. Yang ketiga ada relationship, area hijau ini juga menjadi tempat
bertemu dan berinteraksi sehingga memperkuat hubungan sosial. Yang keempat ada meaning, menjaga kebersihan dan kelestarian kampus memiliki makna besar sebagai wujud tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir ada accomplishment, yaitu setiap aksi kecil seperti membuang sampah pada tempatnya atau merawat tanaman memberi rasa pencapaian yang menumbuhkan semangat positif di komunitas kampus. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, saya juga ingin menawarkan 3 gagasan aksi sederhana untuk meningkatkan keberlanjutan di kampus. Yang pertama ada program adopsi pohon kampus. Setiap mahasiswa atau organisasi memilih satu pohon untuk dirawat dan diberi papan nama. Yang kedua ada pemanfaatan daun kering yang menjadi kompos sederhana yang bisa digunakan kembali untuk taman di area kampus. Dan yang ketiga ada eco reminder kreatif seperti stiker atau infografis ajakan menjaga kebersihan yang ditempel di area ramai agar pesan keberlanjutan lebih mudah diingat dan menyenangkan bagi mahasiswa maupun warga kampus lainnya. Sebagai penutup, hal yang paling mengejutkan bagi saya adalah menyadari bahwa besar pengaruh ruang hijau terhadap kenyamanan dan kesejahteraan di kampus. Ruang gedung FIP menjadi contoh nyata bagaimana pepohonan dan lingkungan yang terawat dapat menciptakan suasana belajar yang jauh lebih baik. Namun, manfaat ini seharusnya juga bisa dirasakan di area kampus lain yang masih minim pepohonan. Dari sini saya menyimpulkan bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan atau pihak kampus saja, tetapi juga seluruh mahasiswa. Partisipasi aktif dari kita semua sangat penting agar sustainability living benar-benar menjadi budaya, bukan sekedar wacana. Kesimpulan dari hasil observasi saya yaitu ruang hijau di gedung FIP menjadi contoh nyata sustainability living di kampus. Pohon-pohon rindang memberi kenyamanan sekaligus manfaat bagi lingkungan. Agar keberlanjutan lebih terasa, penting untuk memperluas ruangan hijau ke gedung lain dan meningkatkan partisipasi semua warga kampus dalam menjaga kebersihan serta merawat lingkungan. Sekian dari pemaparan saya dari hasil observasi yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.